Di luar lembah, suasana sunyi. Binatang-binatang iblis itu sudah lama pergi. Hari sudah siang, sinar matahari mulai masuk ke dalam gua melalui semak-semak yang lebat bagai api. Ketiganya berlatih bersila di tanah dengan napas teratur. Tanpa tahu berapa lama waktu telah berlalu, Si Yan terbangun dari ketenangannya. Ia berdiri, meregangkan lehernya, dan mencoba menggerakkan tubuhnya. Langit ketiga dari Naschen level. Dengan menarik napas dalam-dalam, Si Yan merasa segar kembali dan rasa lelahnya langsung hilang, sementara indranya menjadi jauh lebih akurat. Dengan bantuan kekuatan magis, kecepatan latihan Si Yan meningkat secepat anak panah yang melesat, dan dia pun meningkat ke langit ketiga tingkat baru lahir. Berdiri di pintu masuk gua, dia samar-samar dapat mencium aroma spiritual antara langit dan bumi. Sebelumnya, ia tidak bisa mencium aroma spiritual di udara. Namun, kini, semuanya begitu jelas baginya sehingga ia dapat merasakannya dengan mudah. Hanya prajurit langit ketiga dari tingkat Naschen yang dapat merasakan aroma spiritual di udara. Begitu dia merasakan aroma spiritual, dia dapat melatih keterampilan bela dirinya lebih cepat dengan bantuan aroma spiritual. Begitu dia menginginkannya, tubuhnya langsung berubah sekeras besi, sedangkan kulitnya berubah menjadi coklat tua dan diselimuti cahaya hitam samar-samar yang mirip dengan keadaan saat dia mengoperasikan perisai cahaya hitamnya. Hah! Si Yan sedikit terkejut. Setelah pemeriksaan yang cermat, dia yakin bahwa dia bahkan tidak menggunakan perisai cahaya hitamnya dengan ki yang mendalam. Dengan kata lain, cahaya gelap yang menyelimuti kulit hanyalah reaksi setelah mencapai tahap kedua dari Petrification Martial Spirit. Dia tersenyum setelah pemeriksaan lebih lanjut, mengetahui bahwa perubahan ajaib pada kulitnya pasti ada hubungannya dengan roh bela dirinya. Sekarang, suasana di dalam gua sudah agak terang. Mata hitam Si Yan berkedip dan mulai mengamati tubuh Mu Yudai dan Dialan. Mu Yudai dan Dialan masih duduk bersila di tanah dengan mata tertutup rapat. Ada cahaya samar yang bergerak di sekitar tubuh mereka, karena ki mendalam mereka beroperasi di tubuh mereka di sepanjang jalur tertentu. Dia telah menyuntikkan sebagian kekuatan sihir ke tubuh Mu Yudai, karena dia ingin tahu apakah kekuatan sihir ini dapat ditularkan kepada orang lain tanpa melakukan hubungan seksual. Dan juga, dia menginginkan lebih banyak bantuan. Dia tidak yakin berapa banyak musuh yang akan dia temui selama perjalanan mendatang. Itu akan memengaruhi perjalanan mereka jika Mu Yudai masih membutuhkan perlindungan. Seperti yang dikatakan Dialan, Mu Yudai juga seorang pejuang sebelum uratnya patah. Jika Mu Yudai pulih, itu akan sangat bermanfaat bagi perjalanan mereka selanjutnya. Karena pikiran-pikirannya itulah, dia memberikan sebagian kecil kekuatan gaib itu kepadanya. Sambil menahan napas, Si Yan memusatkan perhatiannya pada Mu Yudai. Tiba-tiba, dia merasakan ki mendalam yang kuat mengalir di tubuhnya. Sedikit terkejut, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak meliriknya beberapa kali. Setelah berpikir lebih jauh, dia menjadi semakin bingung. Yang membuatnya takjub, ki mendalam Mu Yudai lebih halus daripada Dialan, yang berarti Mu Yudai memiliki level yang lebih tinggi daripada Dialan. Si Yan benar-benar terkejut. Dia tahu Mu Yudai juga seorang pejuang, tetapi dia pikir dia tidak lebih dari seorang Naschen level. Lagi pula, Mu Yudai jauh lebih muda dari Dialan, jadi tidak mungkin dia bisa menjadi prajurit tingkat lebih tinggi dari Dialan. Namun, ternyata yang terjadi justru sebaliknya. Si Yan akhirnya menyadari bahwa Mu Yudai sudah menjadi prajurit tingkat manusia di usianya yang masih muda. Tingkatnya jauh lebih tinggi daripada Dialan. Saat dia berdiri di sana tertegun, dia benar-benar merasakan bahwa ki mendalam Mu Yudai berangsur-angsur mereda. Dia tahu bahwa Mu Yudai akan segera bangun. Seperti yang diduga, tak lama kemudian, bulu mata Mu Yudai bergetar dan dia membuka matanya perlahan. Dua mata yang bersih dan cerah tiba-tiba mengamati gua itu, dan wajah mungil Mu Yudai yang lembut pun berseri-seri. Dia tampak seperti bidadari yang sangat cantik dan menarik di hutan itu. Si Yan tercengang saat menatap makhluk secantik itu. Dia bahkan tidak bisa berpikir jernih. Sudah selesai menatap, Mu Yudai tampak acuh tak acuh saat dia berdiri perlahan. Setelah meregangkan tubuhnya, dia terkekeh, mulai sekarang, aku bukan bebanmu lagi. Aliran cahaya putih tipis keluar dari lengannya saat dia meregangkan tubuhnya. Cahaya itu segera menghilang di udara.
Saat Mu Yudai menggerakkan jari-jarinya perlahan di udara, cahaya itu muncul lagi sedikit demi sedikit, dan mulai bergerak di antara jari-jarinya yang halus. Sudah lama aku tidak memainkan sitar. Aku perlu berlatih sekarang. Mu Yudai tersenyum. Senyumnya seperti sungai jernih di lembah, tenang, kosong, dan memabukkan. Kamu jauh lebih cantik dari sebelumnya. Xian menatapnya cukup lama dan berkata, dengan pembuluh darahnya yang terhubung dan ki mendalam dari puncak level manusia yang mengalir di dalam tubuhnya, kulitnya menjadi sangat bening, sementara wajahnya berubah kemerahan dan matanya bersinar. Mu Yudai tampak begitu percaya diri sehingga tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatnya takut. Dengan kekuatannya yang kembali, Mu Yudai tampaknya telah berubah menjadi orang lain yang jauh lebih menarik daripada sebelumnya. Pada saat ini, di mata Xian, Mu Yudai benar-benar jauh lebih cantik daripada Dialan dan Mo Yanyu. Baik level maupun temperamennya melampaui kedua gadis itu. Terima kasih. Mu Yudai tersenyum santai, sudah berapa lama? 2 hari, kurasa. Xian ragu-ragu, aku juga tidak yakin. Aku hanya merasa kita telah tinggal di gua selama lebih dari 1 hari. Kau sudah pulih. Ya, Mu Yudai mengangguk dengan percaya diri. Ayo tinggalkan gua ini dan berangkat setelah Sister Lan bangun. Baiklah, Xian menjawab dengan santai, dan merasa sedikit kesal. Sebelumnya, meskipun Mu Yudai terlalu naif dan baik hati, dia sebenarnya sangat menggemaskan, bagaikan seorang adik perempuan yang manis. Meskipun Mu Yudai menjadi lebih menarik setelah mendapatkan kembali energinya, kelucuannya menghilang, dan sebaliknya, dia membuat Xian merasakan sedikit kesucian darinya, yang membuat Xian sedikit kecewa. Xian yang kecewa tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan keluar dari gua dan mulai berjalan-jalan di lembah. Mengeluarkan buku, Gravitational Field, tentang spirit level martial skills dari tasnya, dia membalik halamannya secara acak. Tanpa membacanya dengan saksama, dia memasukkan buku itu ke dalam tas dengan hati-hati. Dia sekarang yakin bahwa ada huruf-huruf di dalam buku itu. Keterampilan bela diri tingkat roh hanya dapat dilatih oleh prajurit yang setidaknya berada di tingkat bumi. Namun, dia hanyalah seorang prajurit tingkat baru, yang masih jauh dari tingkat bumi. Tanpa kemajuan, berlatih dengan keterampilan bela diri tingkat roh pada tingkat prajurit yang rendah hanya akan mengganggu pikiran seseorang. Karena alasan itu, Xian menyimpan buku itu setelah ia yakin keasliannya. Setengah hari kemudian, Dialan dan Mu Yudai keluar dari gua bersama-sama. Mereka sudah bersih, berpakaian rapi, dan bersemangat, siap berangkat. Nak, terima kasih. Aku sudah menstabilkan levelku sekarang. Dialan berkata dengan keras setelah dia keluar. Agak berbahaya untuk beberapa saat setelah seseorang mencapai level baru. Prajurit itu perlu memperkuat ki mendalamnya sesegera mungkin, atau dia akan terluka dalam pertarungan dan latihan saat levelnya masih belum stabil. Esensi dari Xian kembali berpengaruh dalam tubuh Mu Yudai, yang menstabilkan levelnya, dan memungkinkannya bertarung tanpa takut akan serangan balik. Baiklah, ayo berangkat. Tanpa bermaksud menyombongkan diri, Xian tersenyum alami, dan menuntun mereka keluar dari lembah. 7 hari kemudian, mereka bertiga akhirnya keluar dari hutan gelap yang luas. Melihat pohon-pohon kuno besar di belakang mereka, mereka semua merasa beruntung menjadi penyintas bencana. Selama 7 hari itu, mereka tidak pernah menghadapi bahaya apapun. Para prajurit dan tentara bayaran di hutan gelap telah tewas atau terluka, tidak berani tinggal di daerah berbahaya itu. Binatang iblis yang dipimpin oleh serigala petir perak juga telah tenang dan tidak muncul lagi. Karena binatang iblis dan tentara bayaran itu tenang, perjalanan mereka menjadi sangat lancar. Tanpa menemui rintangan apapun, mereka melewati area paling berbahaya dan keluar dari hutan gelap. Mereka harus melewati Silent Town jika ingin pergi ke Merchant Union, dan mereka harus menyeberangi Stone Woods yang lebar untuk sampai ke Silent Woods. Batu-batu di hutan batu semuanya berbentuk aneh, ada yang sebesar gunung, ada pula yang sekecil manusia. Selain itu, ada juga banyak gua batu, yang merupakan tempat berlindung alami. Selalu ada prajurit brutal yang bersembunyi di hutan batu, membunuh dan berdagang. Mereka yang keluar dari hutan gelap adalah kafilah dagang, atau prajurit dan tentara bayaran yang mencari petualangan. Para pedagang dari negeri asing mesti membawa barang-barang,
sedangkan para pejuang dan tentara bayaran yang berjiwa petualang, yang dapat keluar dari hutan gelap hidup-hidup, mesti membawa obat-obatan dan material dari binatang iblis. Orang-orang ini semua membawa sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, ada orang-orang yang bersembunyi di hutan batu selama bertahun-tahun, yang akan muncul jika mereka mengetahui mangsanya lemah dan memanen barang-barang mereka setelah pembantaian yang mengerikan. Jadi, terkadang hutan batu lebih berbahaya daripada hutan gelap. Seorang pria yang melangkah ke dalamnya, kecuali dia adalah seorang pejuang tingkat bencana, akan selalu mendapat masalah. Hutan batu sangat berbahaya. Mungkin orang-orang dari dunia kegelapan bersembunyi di sana. Dialan berpikir sejenak dan mengingatkan Mu Yudai. Seseorang akan datang membantu kita di hutan batu, jangan khawatir. Mu Yudai tersenyum dan menoleh ke arah Xian, kau akan pergi ke hutan batu. Ya, aku dari Serikat Pedagang, tentu saja aku akan kembali ke sana. Jawab Xian. Bagus. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana bersama. Kau akan aman bersama kami di hutan batu. Mu Yudai tampak percaya diri, dan sebelum Xian menjawab, dia menambahkan, ayo kita masuk ke hutan batu. Jangan khawatir, kita aman sekarang. Baiklah, jawab Xian, meskipun dia tidak santai. Begitu mereka melangkah ke hutan batu, dia selalu waspada. Dari ingatan Xian yang lain, dia tahu bahwa hutan batu sedang kacau. Semua pihak yang berkuasa terlibat di dalamnya, termasuk keluarga besar dari Serikat Pedagang. Dia tidak tahu apa yang membuat Mu Yudai begitu percaya diri. Namun, dia tahu mereka akan langsung terbunuh jika mereka tidak berhati-hati. Xian tetap tenang sambil melihat sekeliling hutan. Setiap 5 langkah, dia akan berbalik dan memeriksa dengan saksama. Di hutan batu, di samping batu raksasa, Mo Chaoge, Bernard, dan utusan bulan sabit berdiri dengan acuh tak acuh, tampak menunggu kabar. Tak lama kemudian, seorang utusan bintang muncul di jalan batu yang jauh di sana, yang sedang menuju ke arah mereka dengan tergesa-gesa. Utusan bintang itu mendekat dan membungkuk kepada utusan bulan sabit, Tuan, masih belum ada jejak mereka. Utusan Crescent mengangguk dan melambaikan tangannya, terus awasi lintasan itu. Waspada. Ya, Tuan. Utusan bintang yang bertugas mengumpulkan informasi melangkah mundur tanpa suara dan menghilang di antara tumpukan batu. 1 jam kemudian, Big Johnson, yang kehilangan lengannya, muncul dari jalan batu lainnya. Dia berjalan ke arah Mo Chaoge dan memberi hormat, tidak ada kabar tentang mereka. Baiklah, Mo Chaoge mengangguk, teruslah menonton. Aku hanya tidak percaya mereka tidak akan keluar. Tuan ketiga, mungkinkah mereka sudah dibunuh oleh binatang iblis di hutan gelap? Johnson bertanya setelah ragu-ragu, konon binatang iblis di daerah itu menjadi gila setelah kita pergi. Banyak prajurit yang mati karena mereka. Mereka menghilang begitu lama, mungkin mereka dibunuh oleh binatang iblis itu. Bisa jadi, anehnya, Mo Chaoge tidak menentang, tetapi mengangguk dan berkata, tetapi jika mereka tidak dibunuh oleh binatang iblis dan lolos ke Serikat Pedagang, kita tidak dapat melakukan apapun lagi. Kau tahu apa yang ku maksud? Baiklah, aku akan pergi dan menonton sekarang juga. Johnson tercerahkan dan segera pergi. Sambil mengerutkan kening, Mo Chaoge berkata kepada utusan bulan sabit di sebelahnya, mari kita tunggu sebulan lagi, jika mereka masih tidak muncul, kurasa mereka pasti sudah terbunuh di sana. Bagaimana menurutmu? Baiklah, aku setuju denganmu. Utusan bulan sabit setuju. Ia berpikir sejenak dan berkata, aku mendapat informasi bahwa Raja Obat Gan Xiao dan Serigala Petir Perak masih bertarung di hutan gelap. Namun karena terlalu banyak binatang iblis, Gan Xiao tampaknya mulai mundur. Binatang iblis di hutan gelap kini telah berkumpul di sekitar Serigala Petir Perak, mengejar Raja Obat Gan Xiao dan para pengawalnya. Area pertempuran itu kini relatif aman. Maksudmu mereka mungkin masih hidup? Tanya Mo Chaoge. Sangat mungkin. Utusan bulan sabit berkata, banyak prajurit terbunuh di wilayah itu, dan mereka yang tidak terbunuh sudah lama ketakutan dan keluar dari hutan. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah keluar dari hutan hidup-hidup jika mereka tidak bernasib buruk. Mereka lebih baik hidup. Bernard dari Tus Mercenary Union dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata dengan dingin, mereka akan menyesal berada di dunia ini. Cahaya dingin melintas di mata utusan bulan sabit,
saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku akan membawa Mu Yudai pergi. Kalau begitu, bocah kurus itu milikku. Dia mencuri sesuatu dari keluarga Moku, jadi aku harus mendapatkannya terlebih dahulu. Setelah itu, kau boleh melakukan apapun padanya. Mo Chaoge melirik Bernard, dan berkata dengan nada meremehkan. Bernard tetap diam, merenungkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Xian berjalan di atas batu-batu terjal dengan hati-hati, tidak berani mengendurkan kewaspadaannya. Mu Yudai dan Diyalan sedang mendiskusikan sesuatu di depannya. Dia tidak bisa mendengar mereka dengan jelas. Ding Yan, Mu Yudai tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Ya, Xian terkejut dan sedikit melonggarkan kewaspadaannya. Ada apa? Kamu dari serikat pedagang. Mu Yudai ragu-ragu dan kemudian bertanya dengan santai. Benar, kamu berlatih sendirian. Benar, kamu banyak membantuku selama ini, jadi aku ingin memperkenalkanmu pada seseorang. Jika dia menganggapmu hebat, itu akan sangat bermanfaat untuk latihanmu. Bagaimana menurutmu? Mu Yudai serius, matanya yang indah bersinar dan menatapnya. Xian awalnya terkejut, namun setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, Nona Mu, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku tidak suka dikekang. Dia mengerti, Mu Yudai ingin memperkenalkannya kepada seseorang yang berpengaruh atau kekuatan tertentu. Di dunia ini ada banyak prajurit tunggal yang berada pada level sangat tinggi dan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa bantuan apapun. Namun sebagian besar pendekar akan memilih untuk melekatkan dirinya pada suatu kekuatan tertentu atau keluarga besar. Kekuatan dan keluarga tersebut memiliki banyak sekali sumber daya, keterampilan bela diri dan materi pelatihan yang sangat banyak, dan yang terpenting, pelatih prajurit yang terkenal, yang dapat mempercepat proses pelatihan seseorang dan melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, kekuatan dan keluarga yang berpengaruh itu hampir tidak menerima prajurit yang tidak dikenal. Sangat sulit bagi seorang prajurit untuk memasuki kekuatan besar tanpa perkenalan siapapun. Rupanya Mu Yudai mengenal seseorang yang berpengaruh dan dia ingin berterima kasih kepada Xian dengan cara itu. Sangat sulit untuk berlatih sendirian. Mu Yudai sedikit terkejut, karena dia tidak bisa memahami Xian. Seseorang bisa memperoleh kemajuan pesat hanya jika dia bergabung dengan kekuatan yang kuat, dan bisa mendapatkan bantuan di saat-saat sulit. Seorang prajurit cenderung diserang di wilayah asing. Kau mengerti itu? Ya, berlatih sendiri itu banyak ruginya. Dai sangat perhatian. Kamu masih punya kesempatan untuk menolak setelah bertemu orang itu. Diyalan pun membujuk. Tidak, aku akan mengurus urusanku sendiri, dan aku tidak ingin menjadi pembantu rumah tangga siapapun. Xian menggelengkan kepalanya dengan tegas. Terserahlah. Mu Yudai mengerutkan kening dan merasa bahwa Xian bersikap tidak tahu terima kasih, meskipun dia tidak bersikeras. Diyalan mendesah, dengan sedikit kegetiran. Dia akan pergi bersama Mu Yudai, dan karena Xian menolak ajakan Mu Yudai, mereka akan berpisah selamanya, karena kecil kemungkinan mereka akan bertemu lagi. Dalam beberapa hari terakhir, Xian telah memasuki hatinya. Dia dipenuhi dengan kesedihan saat memikirkan kepergian mereka. Ding Yan, aku harus pergi bersama Dai. Kau, setelah berpikir panjang, Diyalan tak dapat menahan diri untuk memohon, seraya menatap Xian dengan penuh penyesalan. Kau bisa pergi bersamaku. Xian tertegun, lalu menambahkan, jika kau bersedia. Diyalan tampak muram saat bergumam, kekuatan di balik Dai tidak hanya dapat melindungi Dai, tetapi juga membantuku meningkatkan kemampuanku. Selain itu, Dai telah berjanji kepadaku bahwa aku akan mendapatkan materi pelatihan yang sangat mahal, serta senjata tingkat jiwa, dan bahkan akan memiliki kesempatan untuk berlatih dengan keterampilan bela diri tingkat roh. Aku. Baiklah. Xian menjawab dengan tegas, kamu punya kesibukan sendiri, begitu juga aku. Dan aku tidak bisa memberimu apa yang kamu inginkan. Ayo berangkat secepatnya setelah kita sampai di Silent Town. Jelas Diyalan memilih Mu Yudai karena dia pikir kekuatan di belakangmu lebih menguntungkan baginya. Dan Mu Yudai benar-benar memberinya harga yang tinggi, jadi dia merasa sulit untuk menolaknya. Ding Yan, Diyalan patah hati, maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf. Xian menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan acuh tak acuh, kami melakukan semuanya atas kemauan kami sendiri.
Kami tidak berutang satu sama lain. Kau, Dialan sedikit marah saat menatap Xian dengan tidak puas. Dadanya bergetar, tetapi kemudian dia mendesah getir, bagaimanapun kau memikirkannya, aku punya rencanaku sendiri. Kau terlalu muda untuk mengerti itu. Xian melengkungkan bibirnya dan menatap mereka dengan dingin, tidak mengatakan sepatah kata pun. Kau tidak menghargainya, gerutu Mu Yudai. Jika tidak ada titik temu, sepatah kata pun hanya akan membuang-buang napas. Xian menggelengkan kepalanya dan berjalan ke persimpangan lain tanpa melihat kedua gadis itu. Memunggungi mereka, dia berkata dengan dingin, "Selamat tinggal selamanya." "Ding Yan," teriak Dialan, "bukankah kau bilang kita tidak akan berangkat sebelum sampai di kota sunyi? Nonamu berada di langit ketiga level manusia, dan akan ada prajurit terampil yang mendukungmu di hutan. Kau tidak perlu khawatir lagi. Aku tidak akan memanfaatkan itu." Suara Xian perlahan menghilang, begitu pula sosoknya. Orang sombong ini suatu hari nanti akan mendapat masalah. Mu Yudai menggelengkan kepalanya, seseorang harus belajar untuk mengalah di dunia ini. Atau akan sulit untuk bertahan hidup, terutama bagi kita para pejuang. Dialan sangat kecewa, aku sangat khawatir padanya. Kenapa tidak ikut saja dengan kita? Kenapa dia menolak? Tidak apa-apa, jangan khawatir. Kita semua akan berada di serikat pedagang, dan akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu lagi. Mu Yudai menghiburnya, "Kakak Lan, meskipun kita wanita, kita memiliki misi untuk membuat keluarga kita makmur dan membalaskan dendam Paman Luo dan teman-teman kita. Kita harus bergantung pada kekuatan besar dan menyelesaikan misi kita." Setelah jeda sebentar, beberapa emosi campur aduk melintas di matanya. Mu Yudai mengingat hari-hari ketika mereka bepergian dengan Xian dan ciuman yang luar biasa dengannya di gua itu. Namun akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dengan kuat, seolah-olah menyingkirkan bayangan Xian dari benaknya. Dan dia, biarkan saja dia menjadi kenangan indah dalam hidup kita. Dia seolah berkata demikian pada dirinya sendiri. Dia tidak seburuk itu, hampir setingkat manusia, dan dia masih sangat muda, gumam Dialan. Butuh waktu setidaknya 10 tahun baginya untuk maju ke tingkat bencana atau bumi, dan bahkan lebih lama lagi untuk mencapai nirwana dan langit. Kita tidak punya banyak waktu. Terlebih lagi, dia sendirian, tanpa dukungan yang kuat. Baiklah, kuharap kita membuat pilihan yang tepat. Saya tidak pernah melakukan kesalahan. Di hutan batu. Mo Yanyu menyandarkan bokongnya yang montok ke sebuah batu oval di bawah terik matahari. Sambil sedikit mengernyit, dia tampak sedang berpikir keras. Seorang pendamping keluarga Mo dengan wajah polos dan berjerawat berdiri di sampingnya dan juga tengah berpikir keras sambil menyipitkan matanya. Suara langkah kaki yang berat dan tidak teratur perlahan-lahan terdengar dari kejauhan. Mo Yanyu membuka matanya dan mengedipkan bulu matanya. Dia melirik Johnson, yang berlari cepat ke arahnya, dan dengan dingin menegur, "Mengapa kamu terburu-buru?" "Kami sudah menemukan mereka," jawab Johnson dengan wajah masam, "dua gadis. Menurut utusan bintang, itulah yang kami cari." Mata Mo Yanyu yang menggemaskan tiba-tiba berbinar sementara ekspresinya menjadi tenang. "Apakah anak laki-laki itu juga bersama mereka?" "Sepertinya tidak." Setelah jeda sebentar, Johnson berkata dengan tenang, "Kita akan tahu di mana anak laki-laki itu berada setelah kita menangkap gadis-gadis itu." "Apakah paman ketiga menerima pesan ini?" "Salah satu utusan bintang kami telah dikirim untuk menjemputnya." "Ke arah mana?" Mo Yanyu menegakkan tubuh indahnya dan perlahan-lahan meregangkan anggota tubuhnya. "Apakah mereka lebih jauh dari kita atau paman ketiga?" "Lebih jauh dari kita. Jika semuanya berjalan lancar, Tuan ketiga dan orang-orangnya akan segera tiba di sini," jawab Johnson. "Baiklah, jangan khawatir tentang hal itu sekarang." Mo Yanyu mengerutkan kening, saat dia berbicara dengan pengawal keluarga Mo yang berjerawat di sebelahnya, "Paman Li, apakah kita perlu pergi ke sana dan menemui mereka?" "Jangan terburu-buru, target kita belum muncul." Li Han tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tuan ketiga dan orang-orang dari dunia kegelapan semuanya ada di sana, jadi semuanya akan baik-baik saja. Lintasan ini juga sangat penting. Sebaiknya kita tetap waspada. Target kita adalah bocah itu. Semua usaha kita sebelumnya akan sia-sia jika bocah itu lolos." "Itu masuk akal." Mo Yanyu mengangguk, tanpa mengatakan apapun lagi.
Sambil berhenti di samping sebuah batu berbentuk ular, Mu Yudai mengeluarkan sebuah tanduk perak dan mulai meniupnya. Suara klakson itu beriak bagai ombak hingga ke tempat-tempat yang jauh. Sosok-sosok yang bersembunyi di tiap sudut hutan batu keluar satu demi satu setelah mendengar bunyi klakson, dengan cepat menyerbu ke arah Mu Yudai. Kakak Lan, jangan khawatir, beberapa orang akan datang menyelamatkan kita. Mu Yudai tersenyum tipis, kita benar-benar aman di sini. Tidak perlu khawatir tentang dunia kegelapan. Semoga saja, Diyalan tersenyum tipis. Ia tidak bisa tenang karena khawatir dengan Xian. Ia mendesah, semoga dia baik-baik saja. Tak lama kemudian, bayangan demi bayangan muncul dari kejauhan. Pria yang memimpin ternyata adalah utusan bulan sabit dari dunia kegelapan, dan di sampingnya ada Mo Chaoge dan Bernard, serta beberapa prajurit keluarga Mo dan utusan bintang lainnya. Nona Mu, senang bertemu denganmu lagi. Mata tajam utusan bulan sabit itu menjelajahi tubuh Mu Yudai seperti ular yang licik. Suaranya sedingin es, kau hampir berhasil melarikan diri dengan sempurna. Tapi sayang sekali, sayangnya, kau tidak berhasil sampai ke serikat pedagang. Kau malah akan dibawa pergi olehku. Benarkah? Mu Yudai tersenyum tenang, tidak menunjukkan rasa takut. Utusan bulan sabit mengerutkan kening dan bingung. Mu Yudai terlalu tenang saat ini. Ini terlalu tidak normal. Di mana pemuda yang bergaul denganmu itu? Mo Chaoge datang, melirik gadis-gadis itu, dan berkata dengan dingin, katakan padaku di mana anak laki-laki itu. Atau aku akan membunuhnya terlebih dahulu. Mo Chaoge menunjuk ke arah Diyalan. Dia milikku. Bernard menatap Mo Chaoge dengan marah, lalu melesat ke arah Diyalan bagai kilat dan mengulurkan tangannya ke arahnya. Mencoba. Suara sitar tiba-tiba terdengar. Suaranya seperti senjata tajam yang menusuk saraf. Bernard gemetar dan wajahnya tiba-tiba berubah kesakitan. Dia melangkah mundur dengan cepat dan menatap Mu Yudai dengan heran. Sambil memegang sitarnya, Mu Yudai sudah duduk. Dia menatap Bernard dengan ekspresi dingin di wajahnya, kau mau mencoba lagi. Otak Bernard terasa seperti ditusuk jarum baja dan kepalanya terasa seperti terbelah. Mendengar itu, wajahnya semakin terdistorsi, tetapi dia tidak berani melangkah maju lagi. Itu tidak mungkin. Wajah utusan bulan sabit berubah dan menunjukkan kepanikan untuk pertama kalinya, baru beberapa minggu, jiwa bela diri musikmu seharusnya tidak pulih secepat ini. Setelah jeda, dia tampak mengingat sesuatu dan mencibir, aku tahu, kau memaksakan diri untuk mengoperasi pembuluh darahmu yang rusak. Kau mencari kematian. Oh. Mu Yudai menjawab dengan acuh tak acuh, mungkin kamu bisa mencobanya. Aku tahu kamu telah mencapai level bencana. Tetapi jika kamu bisa mengingatnya, kamu harus tahu bahwa aku membunuh seorang utusan bulan sabit yang setingkat denganmu dengan roh bela diri musikku sebelum kita memasuki hutan gelap. Hal ini tidak hanya membuat utusan bulan sabit ragu-ragu, tetapi juga membuat Bernard dan Mo Chaoge juga panik. Mereka menatapnya dengan tatapan tak percaya di mata mereka. Utusan, ini, benarkah? Mo Chaoge merasa mulutnya kering dan dia mundur beberapa langkah. Dia memberi isyarat untuk memberitahu para prajurit keluarga Mo agar tidak mengambil tindakan. Dia bisa melakukan itu jika dia dalam kondisi baik, tapi sekarang, aku tidak mempercayainya. Utusan bulan sabit itu menggerutu. Haha, utusan, terserah padamu. Mo Chaoge menarik kembali ucapannya, dan berdiri di antara para prajurit keluarga Mo, menunjukkan bahwa mereka tidak akan mengambil inisiatif. Siapapun yang muncul lebih dulu, akan mati lebih dulu. Mu Yudai berkata dengan dingin, lalu memalingkan wajahnya, tidak mau repot-repot mengatakan apapun lagi. Diyalan berdiri di sampingnya dengan wajah datar dan waspada. Tiba-tiba semuanya sunyi. Meski mencurigakan, utusan bulan sabit tidak mengambil tindakan secara membabi buta. Pada saat yang sama, Bernard dan Mo Chaoge terdiam setelah mendengar bahwa Mu Yudai mampu membunuh seorang prajurit tingkat bencana. Mereka bertatapan dengan utusan bulan sabit untuk mendesaknya menguji Mu Yudai. Pada saat itu, bayangan-bayangan muncul dari segala arah dari bebatuan di sekitarnya. Seorang pria jangkung tiba-tiba berdiri di samping Mu Yudai dan berkata dengan lembut, "Nona Mu, apa kabar?" Semua orang di area itu, termasuk utusan bulan sabit, Mo Chaoge dan Bernard, yang semuanya merupakan prajurit tingkat bencana, tidak dapat mengetahui bagaimana dia muncul.
Pria itu baru saja muncul di samping Mu Yudai seperti hantu. Semangat bela diri teleportasi. Keluarga Beiming. Mo Chaoge berteriak kaget. Lihat siapa yang ada di sini. Keluarga Mo. Pemuda tampan di samping Mu Yudai melihat sekeliling dengan arogan dan berkata dengan dingin, "Hah? Kau ingin bertarung dengan keluarga Beimingku? Kami tidak berani." Mo Chaoge menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Ia berkata kepada pemuda itu dengan sopan, "Itu tuan muda ketiga, tidak heran nonamu begitu percaya diri." "Tuan muda ketiga, saya tidak tahu bahwa nonamu dilindungi oleh keluarga Beiming. Jika saya tahu itu sebelumnya, saya tidak akan repot-repot datang ke sini. Mohon maafkan saya, tuan muda ketiga." Beiming Ce melambaikan tangannya dan berkata dengan tidak sabar, "Jika itu bukan urusan keluarga Mo, pergilah bersama orang-orangmu. Jangan ikut campur, aku akan membersihkan dunia kegelapan." Saat dia berbicara, prajurit yang mengenakan seragam Beiming tiba satu per satu. Dua lelaki tua, yang satu kurus dan satunya gemuk, berdiri di sampingnya tanpa bersuara dan menatap tajam ke arah Mo Chaoge dan utusan bulan sabit secara terpisah. "Baiklah, aku permisi dulu." Mo Chaoge tersenyum hormat dan segera pergi. Para prajurit keluarga Mo terdiam setelah melihat Beiming Ce, dan langsung pergi bersama Mo Chaoge. Adapun Bernard, dia melangkah mundur dan hendak lari ke hutan batu. Mu Yudai menyentuh sitarnya dengan lembut dan berkata, "Tuan muda ketiga, tolong bunuh orang itu." Mencoba, suara sitar pun bergema. Tubuh Bernard bergetar hebat dan dia hampir terjatuh. Dia segera melompat ke balik batu dan berlari sekencang-kencangnya. "Yin tua, kumohon." Beiming Ce memerintahkan dengan lembut. Pria tua kurus di belakangnya tiba-tiba menyerbu keluar seperti hantu dan setelah beberapa saat menghilang. 3 detik kemudian, jeritan Bernard yang menyedihkan dan mengerikan datang dari dalam Stone Woods. 5 menit kemudian, lelaki tua kurus kering itu, Yin tua, terbang kembali seperti hantu dan berdiri diam di samping Beiming Ce, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Catatan dari TL, "Hai teman-teman, terima kasih telah membaca novel yang luar biasa ini. Dan ya, saya tahu, meskipun novel ini sempurna, ada yang lucu, seperti penulisnya terkadang memiliki ingatan yang buruk sehingga ia lupa membuat Diyalan dan Mu Yudai memanggil si Yan, Dingyan, dan Pinyin, Dai, seperti kata bahasa Inggris, Dai, haha, bagaimanapun, ini adalah novel yang menarik, bukan? Terima kasih, tuan muda ketiga." Mu Yudai berdiri dan perlahan-lahan menyimpan sitarnya. Melihat kebingungan di mata utusan bulan sabit, dia berkata, "Kau tidak pernah mengira akan menemui kemalangan setelah pengejaran yang begitu lama, bukan? Beiming Ce, ini masalah antara dunia kegelapan dan keluargamu. Keluarga Beimingmu sebaiknya tidak ikut campur." Utusan bulan sabit tidak melihat ke arah Mu Yudai, tetapi malah menatap Beiming Ce. "Selama kau mengizinkanku membawa nonamu pergi, penguasa dunia kegelapan akan menghadiahi keluarga Beimingmu dengan apapun yang kau inginkan." "Tidak perlu." Beiming Ce menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Karena kamu sudah ada di sini, tidak ada alasan bagimu untuk kembali." Kedua lelaki tua di belakangnya segera terbang keluar lagi. Kedua lelaki tua itu terbang ke arah para utusan bagaikan iblis yang mengerikan. Setelah beberapa detik, semua utusan dari dunia kegelapan, termasuk utusan bulan sabit, dada mereka teriris dan tewas seketika. Setelah semua utusan terbunuh, kedua lelaki tua yang menakutkan itu diam-diam terbang kembali ke sisi Beiming Ce seperti dua bayangan hantu. Berdiri di samping Mu Yudai, Diyalan tercengang saat melihat kematian menyedihkan para utusan. Dia tahu bahwa keluarga Beiming sangat berpengaruh dalam serikat pedagang, tetapi dia tidak pernah menyangka mereka sekuat ini. Keluarga Beiming tidak peduli dengan pembalasan dari dunia kegelapan. Oleh karena itu, mereka dengan kejam membunuh para utusan. "Kakak Lan, apakah kamu masih berpikir kita telah membuat keputusan yang salah?" Mu Yudai tersenyum. Diyalan memiliki ekspresi rumit di wajahnya. Dia mendesah pelan, "Tidak, hanya saja. Jangan khawatir, demi masa depan kita, lebih baik lupakan dia secepatnya." Mu Yudai membujuknya dengan lembut. "Baiklah." Diyalan mengangguk tanpa daya. "Bagaimana kalau kita pergi sekarang?" Mata hitam Beiming Ce mengamati Diyalan dan Mu Yudai sejenak saat dia bertanya dengan sopan. "Tentu, ... Di wilayah lain di Stone Woods.
Saat Xian melangkah di tikungan, dia tiba-tiba mundur karena waspada. Mengusir, sebuah anak panah tajam mendarat di depannya. Pada saat yang sama, bom asap biru milik keluarga Mo melesat ke langit. Kau lagi, ceroboh, gerutu Xian dengan wajah dingin. Mo Yanyu muncul dari dalam gua batu dengan anak panah di tangannya. Dia menatap Xian dan berkata dengan dingin, akhirnya kau muncul. Johnson, dengan lengannya yang patah, dan Li Han juga muncul dari belakangnya dan menghalangi Xian dari kedua sisi, sambil mengawasinya dengan hati-hati. Kamu mencari kematian, Xian berteriak dan tiba-tiba melesat ke arah Mo Yanyu seperti pedang tajam. Saat melesat maju, tubuhnya diselimuti asap putih dan bau kematian. Dia tampak seperti iblis yang menakutkan. Nona, awas! Li Han berteriak ketakutan dan terbang ke arah Mo Yanyu seperti kilat. Li Han berada di langit kedua level manusia, jadi dia bisa melihat ledakan dahsyat Xian. Bagaimana Mo Yanyu bisa menahan kekuatan yang begitu dahsyat? Cice, Xian menghantamkan kakinya ke bawah dan membuat goresan panjang di tanah. Tiba-tiba, tubuhnya berubah arah dan bergegas menuju Johnson, bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Ledakan. Sebelum Johnson sempat berpikir, dia melihat bayangan putih melesat ke arahnya dan kekuatan luar biasa menghantam tubuhnya. Kakak, semua tulang Johnson patah seketika dan darah mengalir dari mulut dan matanya. Ia jatuh ke tanah dan mengerang dengan sedih. Kamu Johnson, kan? Kamu pasti menikmatinya saat kamu mencambukku dengan keras beberapa hari yang lalu. Berdiri di samping Johnson, Xian menendang dada Johnson berulang kali. Dia menyeringai, apakah kamu menikmatinya sekarang? Hah? Xian terus menendang Johnson hingga tulang yang patah di dadanya menusuk jantungnya dan ia akhirnya berhenti bernapas. Kejam, Li Han terkejut. Meskipun dia ingin pergi dan membunuh Xian, dia khawatir tentang Mo Yanyu, jadi dia hanya bisa ragu-ragu dan berteriak, tidak dapat menghentikannya. Mo Yanyu merasa ngeri. Dia tercengang setelah melihat betapa brutalnya Johnson dibunuh. Ki mendalam milik Johnson kemudian dengan cepat diserap ke dalam meridian Xian dalam beberapa detik. Xian berbalik dan menatap tajam ke arah Mo Yanyu, lalu tersenyum dingin, cantik, kita akan bertemu lagi. Dan percayalah, kau akan menyesali apa yang telah kau lakukan padaku. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menyelinap di sekitar batu di dekatnya dan menghilang ke dalam hutan batu. Li tua, mengapa kau tidak membunuhnya? Mo Yanyu berkata dengan marah setelah Xian menghilang. Orang itu setidaknya berada di langit kedua tingkat baru lahir. Selain itu, dia menggunakan seni bela diri yang brutal yang dapat membunuh dalam satu gerakan. Dia bergerak sangat cepat sehingga aku hampir tidak bisa mengikutinya. Jika aku bergerak, dia akan datang dan menyerangmu, jadi aku takut, kata Li Han dengan nada meminta maaf. Langit kedua dari tingkat baru. Mo Yanyu menahan napas karena ketakutan terlihat di matanya. Dia bergumam, tidak mungkin. Hanya ada sedikit ki mendalam di tubuhnya 2 bulan lalu. Dia hanya berada di langit pertama tingkat dasar. Apa? Seluruh tubuh Li Han bergetar saat dia menatapnya dengan tidak percaya. Setelah waktu yang lama, dia melanjutkan, jika itu benar, Nona, menurut pendapatku, kamu telah menyebabkan masalah besar bagi keluarga Mo. Xian bergerak cepat melewati hutan batu, tidak menghabiskan sedetik pun dari yang diperlukan di area manapun. Dia tahu bahwa Li Han adalah seorang prajurit tingkat manusia, dan karena bom asap biru milik keluarga Mo sudah ada di langit, lebih banyak orang akan segera berkumpul di sana. Dia harus melarikan diri secepat mungkin untuk menghindari masalah lebih lanjut. Berkat kehati-hatiannya, dia berhasil melarikan diri dari daerah berbahaya itu sebelum Mo Chaoge dan orang-orangnya tiba. Sepertinya tidak banyak prajurit yang bersembunyi di hutan batu. Dia tidak melihat seorang pun saat melarikan diri, yang membuatnya sedikit bingung. Dia menduga kelainan ini ada hubungannya dengan orang-orang berpengaruh yang disebutkan Mu Yudai. Saat malam tiba, Xian akhirnya keluar dari hutan batu dan berjalan menuju kota sunyi, yang jaraknya hanya sangat dekat. Dia memperlambat langkahnya sedikit dan mulai memilah-milah ingatan pemilik tubuhnya sebelumnya untuk mengingat semua yang dia bisa tentang keluarga Xi. Dia membutuhkan identitas mantan penguasa tubuh ini. Sebagai salah satu dari 5 keluarga terbesar di Serikat Pedagang, keluarga Xi kaya akan semua jenis sumber daya seperti keterampilan bela diri,
ruang pelatihan medan gravitasi, obat-obatan Tiongkok langka, dan pelatih prajurit yang terampil. Dia perlu menggunakan kelebihan ini untuk memperkuat dirinya. Dia telah memutuskan saat dia berada di kolam darah bahwa dia akan pergi ke keluarga Xi, dan itulah sebabnya dia menolak tawaran Mu Yudai. Identitas tubuhnya terlalu istimewa, sehingga akan menyebabkan banyak masalah jika dia melekatkan dirinya pada kekuatan lain. Selain itu, kekuatan baru tidak akan memberinya akses ke sumber daya terbaik. Tetapi akan sangat berbeda jika dia pergi ke keluarga Xi. Pemilik tubuhnya sebelumnya adalah tuan muda dari keluarga Xi. Selama dia menunjukkan bakat, keluarga Xi akan melatihnya dengan cara apapun. Akan sia-sia belaka jika ia tidak memanfaatkan sumber daya khusus yang dimilikinya. Begitu sampai di Silent Town, dia langsung masuk ke sebuah toko yang mengumpulkan berbagai macam batu tanpa berpikir dua kali dan berteriak, "Ada orang di sini." Seorang pelayan datang dengan senyum lebar, dan berkata dengan nada menyanjung, "Tuan Muda Yan, Anda akhirnya kembali. Tuan mengirim Menteri Han untuk menjemput Anda sejak lama sejak Anda menghilang di hutan gelap." Tuan Muda Yan, Menteri Han ada di halaman belakang, karena dia telah menunggu Anda selama berhari-hari. Namun sekarang, agak merepotkan baginya untuk bertemu. Bisakah Anda menunggu sebentar? Petugas itu memandang ke arah halaman belakang dengan pandangan mata yang tidak jelas. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang sedang dia lakukan. Xi Yan langsung berjalan ke halaman belakang toko. Beberapa prajurit keluarga Xi sedang berjudi di halaman belakang. Saat melihat Xi Yan, mereka panik dan menyingkirkan dadu dengan malu, lalu menyapa dengan keras, "Tuan Muda Yan. Silakan lanjutkan." Xi Yan melambaikan tangannya dan melangkah melewati mereka menuju ruang belakang. Para prajurit cukup terkejut karena Xi Yan pergi tanpa memarahi mereka. "Apa, dia tidak mencela kita kali ini? Aneh sekali." "Ya, dia selalu memarahi kami setiap kali melihat kami berjudi. Lakukan pekerjaan yang sebenarnya. Berhentilah bercanda. Aneh sekali dia tidak mengatakan apapun kali ini." Tuan Muda Yan tampak sangat berbeda. Sepertinya, dia telah mengembangkan sedikit kejantanan. Tidakkah menurutmu begitu? Ya, benar juga kata-katamu. Petik 2. Xi Yan membuka pintu saat dia mencapai ruang belakang dan langsung masuk. "Paman Han, kapan kamu tiba di sini?" Han Zong sangat terkejut. Setelah berpakaian dengan tergesa-gesa, dia tersenyum malu. "Tuan Muda Yan, kapan Anda masuk? Saya sudah cukup lama di sini." Xi Yan tersenyum, menyeruput tehnya, dan melambaikan tangannya, "Tidak apa-apa. Jika Anda tidak cukup puas, Anda dapat terus maju. Selain itu, saya memiliki kesempatan untuk belajar sesuatu dari Anda." "Kekeke." Han Zong terbatuk-batuk beberapa saat, "Puas-puas. Baiklah, Xiao Fengxian, kau harus kembali ke bisnismu." "Baiklah, saya permisi dulu." Wanita muda itu mengenakan pakaian tidurnya dan kemudian turun dengan wajah memerah. Saat dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berbalik dan melotot ke arah Xi Yan. "Semua orang mengatakan Tuan Muda Yan dari keluarga Xi adalah orang yang saleh, kurasa mereka semua buta. Aku belum pernah melihat orang yang saleh seperti itu sebelumnya." Dia terkikik dan melotot ke arah Xi Yan, sebelum menggerakkan tubuh panasnya keluar ruangan. Begitu Xiao Fengxian pergi, Han Zong langsung menjadi lebih santai. Setelah berpakaian sebentar, Han Zong duduk di meja di depan Xi Yan, membuat secangkir teh dan menyeruputnya, "Tuan Muda Yan, di mana pengawal Anda?" "Semua mati." Xi Yan tampak tenang saat menjelaskan dengan santai, "Binatang iblis di hutan gelap menjadi gila saat memburu para prajurit. Demi melindungiku, mereka semua mengorbankan diri mereka sendiri." Han Zong agak terkejut saat dia menatap Xi Yan dengan bingung, "Aku kurang lebih menyadari situasinya. Beruntung sekali kamu bisa lolos dari situasi itu." Dia sudah lama mendengar berita bahwa Silver Thunder Wolf telah mengamuk, jadi dia berencana untuk kembali ke keluarga Xi dalam waktu setengah bulan karena dia berasumsi bahwa dia tidak akan dapat menemukan Xi Yan dalam keadaan hidup. Dia tidak percaya bahwa Xi Yan keluar dari hutan gelap tanpa cedera. Suasana di hutan gelap begitu menegangkan sehingga bahkan prajurit berpengalaman pun terbunuh. Namun, Xi Yan, yang seorang kutu buku, entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Hal ini benar-benar mengejutkan Han Zong. Han Zong tidak terlalu menyukai mantan penguasa tubuh Xi Yan.
Orang itu tidak berlatih bela diri dan sangat kuno, dia suka menyelidiki hal-hal yang tidak disukai orang lain di keluarga Si. Han Zong tidak bisa mengerti itu. Sekarang, jika bukan karena perintah Si Jian dan fakta bahwa dia kebetulan berada di kota sunyi, dia tidak akan berada di sini menunggu Xian. Ya, tentu saja kamu beruntung. Xian mengangguk sambil tersenyum alami, lalu bertanya dengan acuh tak acuh, Paman Han, kapan kita pulang? Terserah Anda, Tuan Muda Yan. Sebenarnya saya sangat ingin pergi, karena ada sesuatu yang harus saya laporkan kepada kepala keluarga. Saya pasti sudah kembali beberapa hari yang lalu jika bukan karena Anda. Han Zong berhenti sejenak dan menjawab dengan berani. Saat dia berbicara, Han Zong tidak dapat menahan diri untuk tidak mulai mengamati Xian. Awalnya dia tidak menyadarinya, tetapi setelah mengamatinya dengan saksama, dia menyadari ada sesuatu yang berbeda tentangnya. Xian jauh lebih kurus dari sebelumnya, dan wajah bulatnya menjadi bersudut dan lebih maskulin. Duduk di sana secara alami, Xian menjaga punggungnya tegak dan tubuhnya seperti pedang tajam yang membuatnya tampak sangat tajam. Itu bukan satu-satunya perubahan dalam penampilannya. Xian sebelumnya hanya bersemangat saat meneliti peninggalan bersejarah. Ia seringkali lesu pada hari-hari biasa. Akan tetapi sekarang, lelaki di hadapan Han Zong itu memiliki mata yang dalam dan cemerlang serta tampak selalu berpikir keras, memberikan kesan bahwa dia mengetahui segalanya. Paman Han, bolehkah aku bertanya sesuatu? Di bawah tatapan Han Zong, Xian melanjutkan dengan santai, hutan batu akhir-akhir ini sangat sepi, tahukah kamu apa yang terjadi? Yah, keluarga Beiming mengirim orang ke sana. Konon katanya mereka bertemu seseorang di hutan batu, oleh karena itu para prajurit yang berkeliaran di hutan batu semuanya pergi setelah mendengar itu. Keluarga Beiming, siapa yang memimpin? Xian menyadari sesuatu. Menyebutkan C. Han Zong mulai mengumpat setelah menjawab Xian, orang itu dikatakan telah mencapai tingkat bencana setengah tahun yang lalu. Sialan, dia baru berusia 27 tahun. Dan dia memiliki roh bela diri kembar. Gila. Aku sudah berusia 45 tahun dan masih berada di langit kedua tingkat bencana. Tidak adil. 25 tahun, langit pertama tingkat bencana, roh bela diri kembar. Xian menegang saat dia tiba-tiba menyadari bahwa Bei Mingche adalah orang yang direncanakan Mu Yudai untuk dikenalkan padanya. Pria itu memiliki bakat yang langka dan mencapai level itu di usia yang begitu muda. Selain itu, dia berasal dari keluarga nomor 1 di Serikat Pedagang, keluarga Beiming. Tidak heran Mu Yudai dan Diyalan memilihnya. Dalam diam, Xian menyeringai pada dirinya sendiri dan kilatan dingin terlihat di matanya, berusia 25 tahun, tingkat bencana, memiliki 2 roh bela diri, sungguh tidak dapat dipercaya. Tidak tepat. Dia adalah seseorang yang telah mencapai langit ketiga tingkat baru lahir dari langit pertama tingkat dasar hanya dalam waktu 2 bulan. Meskipun memiliki Petrification dan Immortal Martial Spirit, ia juga memiliki Martial Spirit yang ganas dan misterius. Sebagai perbandingan, ia memiliki potensi yang jauh lebih besar daripada Bei Mingche. Waktu, aku hanya butuh waktu untuk melampaui Bei Mingche. Xian berpikir dalam hati. Tuan Muda Yan, apakah tubuhmu memiliki ki mendalam? Mata Han Zong berbinar dan dia menatap Xian dengan serius. Aku bisa merasakan ada ki mendalam yang mengalir di tubuhmu, dan itu sangat padat. Tuan Muda Yan, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Xian menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan amarahnya. Ya, aku memiliki ki mendalam, jadi sekarang aku seorang prajurit. Level yang mana? Han Zong tidak sabar. Tingkat baru. Apa? Serikat Pedagang, Kota Tianyun, Keluarga Si, Lapangan Pelatihan. Lapangan pelatihan keluarga Si membentang puluhan mil dan ditutupi dengan pohon-pohon kuno dan bebatuan aneh. Ada juga kolam air, lapangan pasir, lapangan tanah dan ruangan kayu di dalam lapangan pelatihan. Dengan tempat perlindungan dan penghalang yang rumit di mana-mana, anggota keluarga Si mampu melakukan latihan tempur langsung. Dan mereka juga bisa belajar untuk menyesuaikan diri dan bertarung di semua jenis topografi. Saat itu, di tengah lapangan latihan, berdiri sebuah batu giok berbentuk berlian besar untuk menguji. Generasi ketiga keluarga Si sedang mengantre, berjalan menuju batu giok tersebut.
Mereka meletakkan tangan mereka di batu giok tersebut dan mengirimkan ki mendalam untuk menguji level mereka. Si Tianluo, 21, langit kedua dari tingkat baru lahir. Si Tianxiao, 25, langit pertama tingkat baru. Si Tianling, 27, langit ketiga tingkat dasar. Si Tianke, 20, langit kedua dari tingkat baru lahir. Si Tianyun, 19 tahun, langit ketiga dari tingkat baru lahir. Petik 2 petik 2. Han Feng yang berdiri di samping batu giok pengujian dengan mata menyipit, berteriak setelah setiap anggota muda menyelesaikan pengujiannya. Setiap kali Han Feng mengumumkan hasilnya, anggota generasi pertama dan kedua mengubah ekspresi mereka, entah senang atau kecewa. Kakak kedua, Tianyunmu benar-benar hebat. Dia berhasil naik ke tingkat yang lebih tinggi. Si Kuo sedikit marah sambil menggerutu, Tianke terlalu malas akhir-akhir ini. Aku harus melakukan sesuatu. Kakak ketiga, Tianke berlatih sangat keras. Aku melihatnya berlatih di ruang gravitasi pada tengah malam. Jangan terlalu menekannya, atau hasilnya bisa jadi sebaliknya. Si Gang menghiburnya. Tianyun, bekerjalah lebih keras. Naiklah ke level manusia sesegera mungkin. Suara Si Tai seperti lonceng besar saat dia berkata dengan bangga. Si Tai adalah saudara laki-laki Si Jian, dan Si Gang serta Si Kuo adalah putra-putranya. Si Tianyun adalah putra Si Gang dan dengan demikian cucu Si Tai. Si Tai sangat gembira saat melihat Si Tianyun telah maju. Posisi kepala keluarga ditentukan oleh tingkat bela diri seseorang. Bertahun-tahun yang lalu Si Tai kalah dari saudaranya, jadi dia agak tidak senang dan berharap cucunya, Si Tianyun, dapat melampaui cucu Si Jian, Si Tianxiao. Petrification Martial Spirit sangat istimewa dan hanya diberikan kepada dua anak pertama dari sebuah pasangan. Anak ketiga jarang memiliki kesempatan untuk mewarisinya. Itulah sebabnya setiap keluarga kecil Si umumnya hanya memiliki dua anak. Bahkan kepala keluarga Si Jian, hanya memiliki dua anak, Si Yang dan Si Qing. Si Yang memiliki seorang putri, Si Tianling, dan seorang putra, Si Tianxiao. Si Qing dan Yang Hai hanya memiliki satu putra, yaitu Si Yan. Jadi, Si Tianling, Si Tianxiao dan Si Yan adalah cucu Si Jian, sedangkan Si Tianyun, Si Tianluo dan Si Tianke adalah cucu Si Tai. Semua anggota keluarga Si rukun satu sama lain. Mereka bersatu dan bekerja keras untuk meningkatkan pengaruh keluarga mereka. Namun, tidak peduli seberapa dekatnya mereka tetap bersaing satu sama lain. Seperti Si Tai, dia selalu ingin melampaui Si Jian melalui cucunya. Karena putra-putranya, Si Gang dan Si Kuo, tidak sebanding dengan putra Si Jian, Si Yang, dia menyerah untuk mewariskan mimpinya kepada mereka. Untungnya, cucunya, Si Tianyun dan Si Tianke, lebih berbakat daripada Si Tianxiao. Dia agak bangga setiap kali mereka melakukan ujian, meskipun itu tanpa niat buruk. Yang Hai berdiri di samping Si Yang, sambil menjelaskan keadaan buruan mereka kepada Si Yang. Mendengar teriakan Si Tai, Si Yang menjadi serius. Wah, paman kedua akan pamer lagi. Setelah jeda, dia melirik Si Tianxiao yang berdiri di sampingnya dan memarahi, dasar bajingan kecil. Kau hanya membuatku kehilangan muka. Aku tidak seburuk itu. Si Tianxiao menarik kepalanya ke belakang dan tampak sengsara. Wajah Yang Hai menjadi masam saat dia mendesah, kau seharusnya merasa puas. Pikirkan tentang Si Yanku. Setidaknya Tianxiao adalah seorang pejuang. Tapi bajingan itu bermain-main sepanjang hari dan belum kembali juga. Siapa yang tahu berapa banyak masalah yang akan dia bawa kembali kali ini. Itu benar. Si Yang tertawa. Keturunan keluarga Si semuanya berkumpul di lapangan pelatihan dan berdiskusi dengan bersemangat. Tepat pada saat itu, seekor elang muncul di langit dan hinggap di bahu Si Jian. Si Jian mengambil sebuah tas abu-abu kecil dari cakar elang dan mengeluarkan sepucuk surat. Membuka surat itu dengan santai, dia mulai membaca dan mengerutkan kening. Mereka semua adalah kerabatnya, jadi dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Hanya dengan satu tatapan saja, Si Jian tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak dengan ekspresi takjub di wajahnya. Orang-orang di lapangan terkejut dan terdiam. Mereka memandang Si Jian dan bertanya-tanya mengapa dia bertingkah aneh. Kakak, ada apa?
Si Tai mengerutkan kening dan bertanya dengan keras, apakah keluarga mau membuat keributan lagi? Sial, mereka tidak akan tenang jika kita tidak menendang mereka dengan keras. Tidak, si Jian meletakkan surat itu dengan gembira sambil berkata dengan heran, Han Zong menemukan si Yan. Bagaimana keadaan bajingan itu? Setelah mendengar itu, Yang Hai akhirnya tenang. Dia bertanya dengan wajah kesal, tampaknya berencana memberi si Yan pelajaran saat dia kembali. Anak itu, sekarang sudah menjadi seorang pejuang. Si Jian tampak terkejut dan mulutnya bergetar. Dia berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Apa? Si Tai tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak, dia baru berusia 17 tahun. Mengapa dia mulai berlatih di usia yang sudah setua ini? Setelah berpikir, dia mendesah pelan karena dia benar-benar merasa kasihan pada si Yan, sudah terlambat, mulai dari usia 17 tahun. Kurasa dia tidak akan mencapai apapun dalam hidupnya. Apa yang dilakukan bajingan kecil itu sebelumnya? Jika dia telah berlatih sejak dia lahir, dia bisa mencapai langit kedua atau ketiga dari level baru lahir, bahkan jika dia tidak memiliki semangat bela diri keluarga si anak itu, sekarang sudah berada di langit ketiga tingkat baru lahir. Si Jian menjawab dengan tegas dengan tatapan tajam.